Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Gita Nurwanti dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 5 di Perguruan Tinggi STAI Al-Musaddadiyah Garut. Alamat Ibu di Kampung Rawawetan, RT 1 RW 9, Kelurahan Karangmulya, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut. Nah, materi ini untuk kelas 8 Madrasah Sanawiyah. Materi yang akan kita bahas yaitu mengenai sedekah di dalam mata pelajaran fikih. Tujuan kita dalam pembelajaran kali ini, yang pertama, melalui penanaman keimanan, peserta didik dapat meyakini pentingnya memberi sedekah dengan benar. Yang kedua, melalui pemberian contoh, peserta didik dapat terbiasa memberi sedekah dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, melalui ceramah, diskusi, dan tanya jawab, siswa dapat menjelaskan pengertian dan hukum sedekah dengan percaya diri, baik, dan benar. Oke anak-anak, dalam materi sedekah ini kita akan membahas yang pertama, pengertian sedekah, yang kedua, hukum sedekah, yang ketiga, rukun sedekah, yang keempat, hikmah dari sedekah, dan yang terakhir atau yang kelima yaitu pelaksanaan sedekah. Nah, setelah itu kita akan melangsungkan latihan. Pembahasan pertama yaitu mengenai pengertian dari sedekah. Sedekah secara bahasa berasal dari huruf shod, dal, dan qaf, serta dari unsur as-siddiq yang berarti benar atau jujur. Sedekah menunjukkan kebenaran penghambaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara etimologi, sedekah ialah kata benda yang dipakai untuk suatu hal yang diberikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengertian sedekah adalah pemberian kepada orang lain dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kepada orang yang sangat membutuhkan tanpa mengharapkan pengganti pemberian tersebut. Yang kedua yaitu hukum dari sedekah. Hukum sedekah itu disunahkan dan dianjurkan untuk dikeluarkan kapan saja. Dalam Al-Quran, Allah menyebutkan banyak ayat yang menganjurkan untuk bersedekah. Di antaranya, dalam Quran Surat Yusuf ayat ke-88. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma dakhalu alaihi qalu ya ayyuhal azizu massana wa ahlana durru wa ji'na bibidha'atin muzjatin fa awfilanal kaila wa tasaddaq alaina innallaha yajzil mutasaddiqin. Yang artinya, maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, mereka berkata, "Hai Al-Aziz, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan dan kami datang membawa barang-barang yang tak berharga. Maka sempurnakanlah sukatan untuk kami dan bersedekahlah kepada kami. Sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bersedekah." Adapun hadis riwayat At-Tirmizi, beliau menyebutkan dan juga sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Dan sesungguhnya sedekah memadamkan amarah Tuhan dan menolak kematian yang buruk. Hadis riwayat At-Tirmizi dan ia mengatakannya bahwa hadis ini adalah hadis hasan. Yang ketiga yaitu rukun sedekah. Ada 4 rukun dalam sedekah. Yang pertama, ada yang memberi. Syaratnya ialah orang yang berhak memperedarkan hartanya dan memiliki barang yang diberikan. Yang kedua, ada yang diberi, syaratnya yaitu berhak memiliki. Yang ketiga, ada ijab dan qabul. Yang keempat, ada barang yang diberikan, syaratnya hendaklah barang itu dapat dijual, kecuali yang pertama, barang-barang yang kecil, misalnya 2 atau 3 butir biji beras,
tidak sah dijual tetapi sah diberikan. Yang kedua, barang yang tidak diketahui tidaklah sah dijual, tetapi sah diberikan. Yang ketiga, kulit bangkai sebelum disamak tidaklah sah dijual. Yang keempat yaitu hikmah dari sedekah. Ada 3 hikmah sedekah. Yang pertama, sedekah memberikan pelajaran kepada manusia bahwa sebaik-baik manusia adalah yang dapat memberikan manfaat bagi sesamanya. Sedekah mengingatkan kita akan kelemahan manusia. Manusia tidak dapat memungkiri kelemahannya untuk tidak membutuhkan orang lain. Yang kedua, sedekah merupakan wujud keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keimanan bukan merupakan hubungan manusia dengan Tuhannya saja, melainkan juga bentuk kesadaran dan sikap manusia sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat dilihat ketika berhubungan dengan sesamanya. Sedekah merupakan bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam dimensi sosial kemanusiaan. Yang ketiga, sedekah dapat menambah hubungan kekeluargaan di antara sesama manusia. Yang kelima yaitu pelaksanaan sedekah. Pelaksanaan sedekah dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, benda yang disedekahkan harus menjadi milik yang sah dari pemberi sedekah, bukan milik orang lain. Yang kedua, penerima sedekah adalah tidak terbatas hanya kaum muslimin saja, tetapi kepada seluruh umat manusia. Yang ketiga, penerima sedekah diprioritaskan kepada orang yang sangat membutuhkannya, terutama keluarga atau kerabat dekat. Yang keempat, benda yang disedekahkan harus berwujud dan jelas, seperti makanan, minuman, ataupun uang. Yang kelima, harus ada sigot akad sedekah dengan pasti dan jelas, yaitu ijab qabul. Yang keenam, ketika bersedekah tidak terikat oleh waktu dan keadaan. Yang ketujuh, benda yang disedekahkan harus halal. Alhamdulillahirrabbilalamin. Materi tentang sedekah dalam mata pelajaran fikih ini sudah kita pelajari bersama-sama. Semoga anak-anak semua bisa mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Untuk latihan soal tentang sedekah tadi, silahkan kalian salin link di bawah ini ya. Terima kasih kepada anak-anak semua yang sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Dan terima kasih juga kepada Bapak Yania Nurjadi MPD selaku dosen mata kuliah media dan teknologi pembelajaran. Mungkin dari Ibu dicukupkan sekian, semoga kita bisa bertemu di lain waktu kembali. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.